Kalau K2 tahu? K2 pengetahuan saya itu tentang keselamatan tenaga listrik. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau perusahaan yang bergerak di bidang tenaga listrik itu harus bisa mewujudkan kondisi agar dan aman bagi instalasi. Terus yang kedua, kondisi aman bagi manusia dan lingkungan hidup serta ramah lingkungan. Ya masih ingat ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Ini mengambil kolfider ya. Ya betul. Mas gambarkan mas. Sampai habis dulu ini. Oke. Kira-kira yang menjadi wilayah sampah itu dari mana ke mana? Gambar kasar Pak ya. Iya. Dari wilayah saya mulai dari ini ada silau, ada kulgit, terus ini ada kita masuk ke feeder, terus ini masuk ke area compressor. Ada outlet plugnya. Nah, dari kerja saya sih kebetulan bagian ini Pak. Mulai dari greasing, biasanya preventive maintenance mulai dari kulgitnya ini. Biasanya ada greasing aja sih preventive maintenance-nya. Sama kadang ada semacam plugin situ nih. Pas kondisi batu bara basah ngeplak-keplak situ kita terpaksa buka Pak sini. Buka. Terus tentunya sebelum mengambil ya kita perlu izin dulu sebelum kita eksekusi dan di bawah pengawasan atasan langsung, dan kita levelnya level 1 gitu kan bisa bertindak meskipun kita bisa langsung eksekusi, cuma kita kan harus ada pengawasan dari atasan. Kita hanya sekedar mungkin awalnya kita kasih info. Begitu kalau atasan sudah menyetujui, kita bikin perhitungannya dan terus kita eksekusi kalau udah dapat perlunya. Biasanya ada plastik situ kita bersihkan di area ini. Terus setelah itu di area kulfider sini untuk preventive maintenance-nya kita hanya monitoring kekencangan ber, misalnya sama mungkin ada kondisi yang rusak atau gimana. Kondisi belnya dulunya. Soalnya sering kejadian mungkin karena proses pengiriman batu bara dari conveyor jeti terbawa material asing yang keras tajam, biasanya nyangkut di area ini Pak. Di sini ada semacam inlet cukplat ya, cukplat nyantol di situ, akhirnya menyebabkan belnya ini rusak seperti itu. Terus Mas, selain itu juga kita monitoring bagian apa ini oil level di gear reducernya. Reducer. Kalau itu rusak, cara mengatasi gimana? Kalau ini rusak kita lihat situasinya dulu Pak. Kalau memang kerusakannya memang udah parah, memang harus diganti, memang sobek full atau mungkin memang ganti, ya kita bisa kita ganti belnya. Biar kita ada urut-urutannya, ada prosedurnya. Nanti door aksesnya ini kita buka, terus nanti ada manhole di sini kita buka. Tapi tentunya banyak koordinasi dulu Pak, sama CCR sama pihak CNI juga untuk melepas sensor-sensornya, karena itu ada load cell yang menancap di sini, ada sensor pembacaan berat di sini. Terus setelah itu kita lepas dari sisi take up pulley-nya dulu Pak ya. Kita nggak bisa langsung head pulley, kita lepas, kita rilis inlet cukplatnya, terus ini kita buka, terus head pulley tentunya ini. Head pulley kita lepas dulu ya. Bukan take up pulley Pak, sorry.
head pulley kita lepas, baru kita bisa ngelepas bagian TK pulley-nya. Head pulley biasanya kita pakai bantuan hydraulic jack untuk melepas, karena shaftnya lumayan panjang. Kalau kita lihat dari gambarnya, shaftnya yang nancap di reducernya cukup panjang, akhirnya kita bantu pakai special tool, pakai hydraulic jack untuk melepas. Sampai sini nanti kita ada special tool juga untuk menahan biar tidak jatuh ke dalam. Terus ini kalau di pulverizer-nya sendiri, kalau di pulverizer sendiri kita untuk preventifnya kita ada regreasing, Pak. Regreasing di bagian apa ini? Eccentric shaft-nya ya, eccentric shaft, terus bagian rotary separator, terus kita pengecekan vibrasi monitoring, terus kita ada juga di belnya, kekencangan bel saat dia standby position kita cek untuk kekencangan di belnya, terus visual kita cek juga kondisi belnya masih layak apa enggak. Terus sering juga kita dapat SR DP height di bagian strainer, bagian oil filter HOP. maksudnya filter elemen HOP, hydraulic oil, Bang. Oh, Kan kita pakai sistem hydraulic oil untuk menjaga tekanan di grinding rollernya. Kita pakai hydraulic cylinder. sekarang Mas, ini kalau pemeliharaan apa metodenya itu ditentukan kalau bongkar pulverizer atau mel itu ditentukan oleh jam apa bagaimana? Periode kita ada OM-nya, Pak. Berdasarkan manual book-nya itu ada ketentuan bulanan, hitungan bulan, biasanya 6 bulanan pengecekan. Atau kalau bongkar full biasanya sih tinggal kondisi tertentu, misalkan rollernya keawasannya kita cek setiap 6 bulannya, kita cek 4 bulan sampai 6 bulanan kita cek. Kalau wear-nya udah lebih 25 mm, kita harus persiapkan untuk kegiatan rewelding roller sama yang sudah kita lakukan kemarin, Pak, di W3 sama 4 ya. Itu pengaruhnya apa terhadap pasien? Kalau untuk wear-nya udah melebihi itu biasanya pihak lab ini ya, itu bisa ngabari kita ke maintenance, itu meshnya itu udah kayaknya udah di batas ambang toleransi seperti itu. Wah, ini meshnya udah tinggi, coba diinspeksi. Mungkin kita preventifnya sih kita adjust, kalau masih bisa di adjust kita mungkin masih bisa dapat hasil yang bagus. Tapi kalau udah mentok udah nggak bisa lagi, biasanya efeknya di ini, Pak. Kalau terlalu panjang atau turunnya terlalu banyak, nanti efek di pistonnya. Piston itu kejadian kemarin nggak bisa grip karena bagian head jurnalnya udah rowok ya, kalah kan benturan terus, jadi head pulley-nya udah dekok, piston lengan airnya terlalu panjang karena kita bisa adjust, yang akhirnya dong nggak mau gerak dan ngangkat pusing di sini, nggak mau gerak. Itu periodik ganti grinder itu untuk mengantisipasi supaya meshnya Ya, kecil itu ya. dalam berapa 6 bulan itu gantinya? Pokoknya kita pantau 6 bulan, minimum 6 bulan. Tambah kita dari pihak operator kita mau ada inspection, kita inspeksi. Nanti kita cek bareng-bareng. Selain itu juga di deflektornya, yang kalah itu juga bagian di middle washing itu ada roller table sama deflektor linernya itu yang perlu kita pada juga, soalnya di situ sering deflektor liner yang sering kita kecolongan sampai bolong.
untuk preventifnya kita minta bantuan pihak militer untuk menambah bak untuk sementara. Ya, Pak, itu kan kondisi apa? Harus operasi ya, di sini potensi bahaya yang kemungkinan bisa terjadi di area yang total ini apa saja? Potensi bahayanya ya, Wilayah pekerjaan coal itu tentunya ini Pak, misalkan ada kebocoran batu bara kan lembut itu. Nah, terus di bagian sini tuh kan ini pulverizer ya? Ya ini pulverizer, middle dosing, lower dosing. Di bagian lower dosing itu kan ada inerting steam sama hot air yang masuk ke area sini Pak ya. Ya. Nah itu pernah kejadian ada kebocoran batu bara yang lembut, sempat terjadi bara api di area ductingnya, masuknya hot air itu air vent. Terus desain itu kan kita ada ketinggian, jadi potensi jatuh juga besar. Jadi kita perlu bekerja di area untuk khususnya pulverizer kita pakai safety pin. Sebelum ini tadi yang bocoran batubara yang harus itu untuk antisipasinya di apa di sisi R. Sisi R-nya ini Antisipasi untuk antisipasi kalau memang baru membara Pak, baru membara kalau bisa radiasi ya kita pakai apa reflecting yang model abu itu Pak. Oh ya, aku Yang apar itu apa terus nanti kita semprot pakai angin aja, kita bersihkan, baru kita indikasi cari sumber kebocorannya. Nah, yang sering kebocoran itu di bagian roller cover itu kurang kencang, mungkin karena sering vibrasi sih Pak, dulu, nah itu kita kencang atau enggak kita tambahin silikon untuk membantu menghentikan kebocoran. Nah, kejadian apa perlakuan pengencangan itu memang sering terjadi gitu? Enggak Jarang juga. Ya berarti bocornya itu yang pernah terjadi di sisi mana? Kalau yang sering itu yang pernah kejadian yang pernah kejadian di bagian eccentric shaftnya, karena mungkin sealnya udah mulai aus. Di sealnya ya? Di sealnya. Terus di bautnya itu yang roller cover itu di kekencangan bautnya. Bautnya mungkin ada salah satu atau dua saja yang belum. Itu yang perlu kita kencang. Dan si banyak salah satu panas ya, bakaran ya? Kebakaran sama potensi ketinggian. Di feedernya? Kalau di cool feeder, kalau ini udah running well, udah close, kelihatannya potensinya banyak besar. Cuman ini paling di sealing air-nya. Di sealing air ini kalau nggak beroperasi, nanti udara panas yang di dalam pulverizer ini akan kembali masuk ke cool feeder. Sealing air itu arahnya kemana? Arahnya masuk ke sini Pak, menghambat laju ya. Menghambat lajunya ini batubara. Nah sekarang kalau misalnya sealing airnya trouble, itu diambil dari mana sealing air? Kalau sealing air itu kan dari pool primary air vent yang bagian pool nih. Kemungkinan trouble ada nggak? Kemungkinan gangguan? Kalau PAV-nya baru iya. Kuat kan? Iya, semua kan bareng-bareng. Kalau misalnya bisa mungkin nggak kalau ini tahu putus gitu apa pilnya putus pernah Pak, pernah juga akhirnya kita pasang ini Pak apa ya rotor kosong sih Pak pasang itu spesial itu untuk membersihkan jadi terpaksa gitu. Iya begitu sobek jebret Iya, pasang ini batubara sirup banyak di area cool feeder, karena di coolgate stop. Akhirnya kan kalau kita mau ganti pil kan membersihkan batubara yang di dalam cool feeder ya. Ada cupnya itu untuk di damper kita buka itu. Ya memang rotor kosong memang harus pasang spesial itu yang
terutama yang tutnya itu yang masih ngepas ke lubang. Berarti untuk menghindari putusnya itu apa? Dipasang apa di situ? Ada nggak sensor-sensor tertentu untuk antisipasi jangan sampai apa menjelang putus nggak ketahuan? Ada sensornya ada sih Pak. Sensor itu kan sepengetahuan saya di bagian ini sebenarnya wilayah CNI. Ya. Ini sensornya wilayah CNI. Cuman yang karena sering. Kemudian pengguna tahu oh di sini ada sensor. Yes, karena sering mengikuti di situ ada sensor load cell Pak. Itu beban. Kalau mungkin ada tertancap barang berat itu kan bisa terdeteksi. Ini abnormal condition alarm biasanya. Terus ada plugging sensor. Terus ada sensor kecepatan. Cold feeder and cold milk. Ya, pressure. Cold pressure. Ukuran keberhasilan cold pressure itu apa? Ukuran keberhasilannya itu ya saat pressure ini bisa berjalan dengan baik, menghasilkan hasil gerusan yang optimal. Yang optimal itu berapa? Yang optimal itu maksudnya ya hasil pembakaran di burner itu bisa yang diharapkan tentunya yang diharapkan untuk berapa itu ya di wilayah pengoperasian lah itu. Enggak, artinya kan kalau pelihara kan ada keberhasilannya. Nah, ukur keberhasilannya itu gimana? Tentunya yang seperti saya jelaskan tadi, karena penggerusan itu ada kriteria spesifikasi batu bara yang kira-kira berapa mes seperti itu. Yang berapa mes? Ya. Kalau di OM sih bilangnya 200 mes gitu. Nah, 200 mes. Kalau 200 mes itu mau diukur dengan milimeter berapa? Kayaknya 74 mikron. 74 mikron. Jadi pihak kimia ya, divisi teknis itu dia ukur pakai saringan dulu Pak. Nah, pakai saringan itu per 1 inci itu ada 200 jaring. Nah, itu kalau diukur partikelnya 1 inci 200 ya lembutnya itu ada 200 jaring. Per 1 inci kalau 1 inci persegi per 1 inci. 1 inci persegi. 1 inci persegi itu 1 inci. 1 inci Pak. Enggak maksudnya kan sorry. Maksudnya gini Pak. Ya ini 1 inci. 1 inci kali 1 inci. Ya 1 inci persegi. Makanya pertanyaan 1 inci persegi sama apa 1 inci? Ya ini Pak. Ini ada 200 1 inci persegi apa 1 inci? Beda. 1 inci 200 sama 1 inci persegi 200 kan beda. Untuk 1 inci kan cuma sak garis no. Ya 1 inci persegi itu ada 200 jaring-jaring. 1 senti, 1 inci kan 1 inci. Iya 1 inci kan. Jadi 1 inci. Ya, 1 inci ke kiri 200, 1 inci ke bawah 200, atau 1 inci persegi 200. Bola Pak. Pokoknya keterangannya gitu lah. Ya keterangannya gitu tapi kan terus jelasnya gimana gitu. Ini sampai S2 loh. Iya Pak, itu Pak. Nanti mahasiswanya nanya gimana? Iya, nanti tak suruh nanya Bapak. Nanti aku minta WA-nya Pak. Ya, tanya aja di Google tuh. Iya. 200 mes. Kita mes 200. Untuk inci 200 mes gitu ya. Ya, hanya 200 mes. Mes 200 itu maksudnya apa? 1 inci persegi 200 lubang atau 1 inch 200 lubang? Beda kan? Kalau 1 inci persegi 200 lubang berarti akar 200 untuk 1 inch-nya.
Nah, tak tanya lagi Pak, tak hitungin lagi nanti di saringannya. Ya udah level 1 ngapain Iya. Kawan-kawan ya Pak. dosen aja kan dosen. Dosen juga manusia Pak. Lihat ini Mas, sama kan juga. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira belum mungkin ada kata-kata asing seperti ini, dicari sampai mendapat jawaban. Oh gitu. Ya harus seperti itu. Pola pikir zaman harus seperti itu. Jika apa yang ini mau bahasa mes ini asing, mes itu ukurannya kan kita kan yang tahu kan ukuran panjang, ada meter, ada senti dan sebagainya. Kalau mes itu kan belum lah itu. Familiar ya. Ya kalau satu mes itu berapa mili atau berapa senti, ya kan? Iya. Itu ada Kalau pernah saya baca itu Pak, satu mes itu sebanding dengan 74 mikron satuan mikron. mikron berapa mili? 1 mikron berarti pangkat min 6. Coba 1 mikron berapa mili? Kalau misalkan 1 Atau kalau milimeter ada berapa mikron? Mikron ya. Googling bisa nggak Pak? Silakan aja. Udah, itu nanti cari di luar aja. Ya, cari di Saya luar. bertanya satu lagi. Berkecimpung sini berapa lama sudah? Ini hampir 6 tahun. 6 tahun di mana? Di call handling ini. Call handling apa? Call pressure dan call feeder ini. Sekarang Itu Pak. Hah? Hanya saya prinsip kerja call feeder seperti apa? Prinsip kerjanya itu kan jadi istilahnya pengatur. Sama gambarkan aja prinsip kerja komputer dari servo masuk ke folder terus gimana prosesnya? Jadi pertanyaan itu pertanyaan bukan pertanyaan apa level 1, pertanyaan S2. Kalau komputer ini kan yang mengatur besar kecilnya atau banyak sedikitnya batu bara yang nantinya dibawa ke furnace-nya. Jadi cara ngaturnya bagaimana? Cara ngaturnya nanti berdasarkan kalau yang auto itu set point-nya nanti pakai load di CCR. Batu baranya dihitung berapa kilo Ya. per jam. Dan hitungnya gimana? Kalau ngitungnya itu kan nanti ada load cell Pak ya. Prinsip hitungnya itu Iya. gimana? Prinsip Full feeder. Full feeder itu kan satuan berat. Satuan beratnya kan ton per hour sih Pak. Iya. Ton per hours. Jadi nanti ada istilahnya ada sensor berat ya. Weight sensor. Weight sensor ini satuannya kilogram per meter. Terus dikali nanti ada namanya sensor kecepatan. Ini satuannya meter per menit. Nah, jadi nanti kalau dikonversi, Gram per menit. ya ini dicoret jadi kilogram per Ini seperti itu. Berarti sekarang yang kilogram per meter itu seperti apa kilogram per meter? kilogram per meter. Kilogram per meter itu kurang tahu Pak kalau yang itu. Yang dimaksud benar, kilogram per meter. Iya itu kan kilogram per meter. Kalau diterangkan di dalam misalnya dalam gambar kilogram per meter itu seperti apa? Atau reaksi di lapangan kilogram per meter itu seperti apa? Realisasi di feedernya sendiri kilogram per meter itu seperti apa?
kalibrasi gitu. Jadi per meter itu standar berapa kilo buatan apa. Jadi mungkin hitungan meter lah mungkin Pak. Justru yang diukur itu apa sih di dalam feeder itu? Yang diukur itu sebenarnya apa dalam feeder itu? Feeder ya beratnya. Lah ya beratnya. Terus di sensornya itu seperti apa? Cara kerja sensornya? Kerja sensor. Kalau sepengetahuan saya Pak, yang kemarin dilakukan teman-teman itu ada semacam bandul gitu ya, bandul. Dan di sini ada tancap bel, terus ada beban gitu ya. Ada roller. Terus batu-baranya Ini kondisi kalibrasi kosongan Pak. Jadi ini sebagai mewakili beban batu bara. Jadi terbaca dikalibrasi kan Pak nanti. Sekarang kalau batu-bara bagaimana? Kalau batu bara berarti kan tergantung set pointnya nanti. Set point kalau kondisi kosongan nanti kita pakai set point kecepatan. Itu kecepatannya, enggak yang kilogram per meter. Kilogram per meter. Wah itu yang saya bingung. Cukup. Yang punya aja bingung, yang nggak punya. Level 1 nggak bisa ini Pak ya.